Asyura itu angker. Emang bener ya? Teman-teman sekalian, jujur nih ya, apa yang terbesit di pikiranmu ketika mendengar kata Asyura atau Suro? Hari gini masih percaya sama hal mitos atau klinik? Gak kayak gitu, bro. Jangan-jangan sastra S itu S-nya Suro ya? Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan diskusi tentang apa itu Asyura dan apakah benar Asyura itu identik dengan hal-hal klinik atau mitos-mitos yang selama ini digembor-gemborkan gitu. Simak videonya secara utuh agar kalian dapat insight-nya secara sempurna. Sebelum kita mulai, buat kamu yang ingin support channel ini agar terus bisa berkarya, caranya gampang banget. Cukup klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan kalian membantu banget agar kita bisa rutin posting dan belajar bareng di channel ini. Jujur nih, pada saat kecil dulu, saya dan mungkin kalian juga sih sedikit merinding kalau mendengar kata-kata Asyura. Karena nggak tahu dari mana Asyura ini sering diidentikan dengan sesuatu yang angker, keramat, dan lain sebagainya. Nah, setelah berproses dan belajar banyak hal, barulah saya tahu bahwa ternyata Asyura itu tidak menyeramkan seperti apa yang didiskusikan. Yang ada justru Asyura ini adalah hari yang mulia. Nah, apa saja sih yang menjadikan Asyura ini menjadi hari yang mulia? Kita bedah satu persatu. Arti Asyura. Asyura ini merupakan satu istilah dari hari ke-10 bulan Muharram. Karena Asyroh itu artinya 10. Kalau Asyroh itu yang ke-10, maka Asyura adalah hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Apa saja sih keutamaannya? Dikutip dari kitab Nihayatuz Zain, karya seorang ulama Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Makki, ulama Nusantara yang juga menjadi mufti di Mekah Al-Mukarramah. Beliau menyatakan ada beberapa kejadian penting yang Allah wujudkan di hari Asyura ini. Apa sajakah itu? Yang pertama, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan menerima taubatnya. Sebagai orang yang beriman, percaya kepada Tuhan, kita sepakat bahwa semua manusia itu bersumber dari satu kakek yang sama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, dahulu beliau itu diciptakan dan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses penciptaan dan masuknya Nabi Adam ke surga ini persis terjadi di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Setelah beberapa lama tinggal di surga, ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh Nabiullah Adam beserta Ibunda Hawa, maka kemudian Allah mengeluarkan Nabi Adam dan Ibunda Hawa ke bumi. Beberapa riwayat menyatakan saat itu Nabi Adam turun di satu daerah di India, sedangkan Ibunda Hawa di sebuah kota yang bernama Jeddah, yang sekarang merupakan bagian dari negara Saudi Arabia. Gak kebayang sih betapa seremnya saat itu, karena saat itu dunia baru berisikan 2 orang saja. Dengan penuh perasaan sedih dan merasa bersalah, beliau berdua pun saling mencari satu sama lain. Setelah mencari berpuluh-puluh hari, sembari membaca doa taubat yang terkenal itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami sungguh telah zalim terhadap diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, sungguh kami adalah orang-orang yang merugi. Kejadian ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 23. Nah, setelah sekian lama berpisah, akhirnya beliau berdua kembali bertemu. Beberapa riwayat menyatakan bahwa di Arafah lah pertemuan tersebut. Bisa kalian bayangkan betapa bahagianya beliau berdua yang kembali bertemu setelah serangkaian ujian dan perpisahan yang menyakitkan. Yang kedua, mendaratnya perahu Nabi Nuh alaihissalam di Bukit Judi. Berbeda dengan Nabi Adam yang diuji oleh Allah dengan perpisahan, Nabi Nuh
diuji dengan pembangkangan dan penolakan oleh masyarakat saat itu. Saking kerasnya penolakan dan boikot di saat itu, bahkan istri dan anak beliau pun terprovokasi dan bergabung dalam gerakan tersebut. Ujian demi ujian terus dirasakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, hingga dalam jangka waktu ratusan tahun hanya segelintir orang saja yang mau beriman dan ikut dengan beliau. Sebagian besar dari mereka justru membangkang, melawan, bahkan menyiksa beliau. Hingga pada suatu titik Nabi Nuh berdoa dan memasrahkan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan turunlah perintah untuk menanam kayu hingga membuat perahu. Tak pelak, perintah itu justru membuat Nabi Nuh semakin diejek oleh masyarakatnya. Hingga hari yang dijanjikan pun datang. Nabi Nuh beserta pengikutnya masuk ke dalam kapal dan hujan pun terus turun tanpa berhenti. Para ulama menyatakan di antara sebab dahsyatnya banjir di saat itu adalah air yang terus turun dari langit dan keluar dari bumi selama berhari-hari. Semua pembangkang pun tenggelam dan Allah menyelamatkan Nabi Nuh beserta pengikutnya. Masalah berikutnya, kapal ini terus terombang-ambing ke sana kemari selama puluhan hari. Nggak kebayang sih betapa mencekamnya keadaan saat itu. Bahkan untuk Nabi Nuh dan orang-orang yang berada selamat di dalam kapal. Bisa kalian bayangkan betapa boringnya mereka di kapal karena harus terombang-ambing di atas lautan selama puluhan hari. Dengan kesabaran dan doa yang terus mereka panjatkan, akhirnya kapal Nabi Nuh mendarat di sebuah perbukitan yang kita kenal dengan Bukit Judi. Yang ketiga, tenggelamnya Fir'aun pada saat mengejar Nabi Musa. Nah, kalau ini sih fenomenal banget ya. Kita sering dengar ceritanya bagaimana Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam berjuang melawan kezaliman Fir'aun, hingga akhirnya beliau berdua dikejar-kejar oleh penguasa Mesir beserta ribuan bala tentaranya. Pelarian beliau pun mentok di bibir pantai, dan beberapa langkah lagi Nabi Musa akan tersusul oleh Fir'aun dan pasukannya. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan setelah itu laut pun terbelah menjadi dua. Nabi Musa dan rombongannya segera berlari menyeberangi laut yang terbelah menjadi dua itu. Gak kebayang betapa seremnya berlari di bawah dua ombak yang terbelah tanpa penghalang apapun. Sesampainya di tepi, Nabi Musa kembali diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya hingga Fir'aun dan segenap tentaranya pun tenggelam di Laut Merah. Untuk menunjukkan kemahaperkasaannya dan menunjukkan ketidakmampuan Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari ini mengawetkan bangkai Fir'aun. 3 peristiwa di atas merupakan salah satu rentetan dari kejadian penting yang terjadi di 10 Muharram atau hari Asyura. Di samping itu ada juga hal-hal berikut ini. 4. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dilahirkan dan diselamatkan dari kobaran api yang dibuat oleh Raja Namrud. 5. Dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. 6. Dikeluarkannya Nabi Yusuf alaihissalam dari dalam sumur. 7. Diterimanya taubat kaum Nabi Yunus alaihissalam. 8. Dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam dan diangkat ke langit. 9. Nabi Yakub alaihissalatu wassalam kembali bisa melihat. 10. Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam terbebas dari ujian sakit yang menimpa beliau. Ke-11. Nabi Dawud alaihissalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 12. Syahidnya cucu kesayangan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Al-Husain. Dari kejadian di atas kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa Asyura bukanlah hari yang biasa, melainkan hari yang istimewa. Logika sederhananya seperti ini. Kita kalau mau ngasih surprise ke orang-orang yang kita kasihi, pasti kita akan memberinya di hari yang spesial juga, ya enggak? So, rentetan peristiwa di atas menjadi bukti yang cukup kuat bahwa Asyura merupakan hari yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau 17 Agustus yang merupakan kemerdekaan Indonesia saja diperingati dengan gegap gempita, ya ini kemerdekaan para nabi dan orang-orang soleh. Masa sih gak kita peringati? So, pastikan ya, tanggal 10 Muharram atau hari Asyura yang akan datang kita hidupkan dengan berbagai macam kebaikan. Lalu, apa saja sih yang seyogyanya kita lakukan di hari yang mulia ini? Kita bahas di video selanjutnya ya. Coba tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapatkan ketika menyimak video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan kebaikan yang sama. Saya undur diri.
Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.